Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Crescentia Yulita Intan dengan NIM 20311003, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai spesies bekicot atau sering disebut juga dengan Achatina fulica. Bekicot merupakan salah satu hewan invertebrata dari filum Mollusca yang terdapat pada kelas Gastropoda. Yang pertama, kita memasuki pada filum Mollusca. Filum Mollusca adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik selomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiselulor. Mollusca termasuk hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis kerang-kerangan, siput, bekicot, cumi-cumi, dan lain-lain. Mollusca juga merupakan hewan filum terbesar kedua dari kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Adapun beberapa ciri-ciri umum filum Mollusca, yaitu yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas. Yang ketiga, merupakan tripoblastik selomata. Yang keempat, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Yang kelima, hidup di air dan di darat. Dan yang keenam, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Yang berikut, kita memasuki pada kelas Gastropoda. Baik, Gastropoda seringkali dikenal sebagai siput telanjang yang dimasuk ke dalam kelas taksonomi di dalam filum Mollusca. Gastropoda merupakan hewan bertubuh lunak yang berjalan menggunakan perutnya. Adapun beberapa ciri-ciri Gastropoda, yaitu yang pertama, tripoblastik selomata, yang kedua, memiliki tubuh simetri bilateral, yang ketiga, mempunyai cangkang yang berfungsi sebagai rumahnya, yang berbentuk kerucut dan berpilin-pilin atau spiral, dan kerata kiri atau kerata kanan. Gerakannya disebabkan kontraksi-kontraksi otot dimulai dari bagian belakang ke bagian depan. Memiliki sepasang tentakel berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, dan sepasang tentakel pendek berfungsi sebagai indera peraba atau indera pembau. Berikut kita memasuki pada spesies bekicot atau Achatina fulica. Baik, bekicot adalah hewan Mollusca atau hewan bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Adapun beberapa ciri-ciri khas dari spesies bekicot, yaitu yang pertama, memiliki penutup tubuh yang keras atau sering disebut dengan cangkang. Yang kedua, bekicot memiliki dua pasang tentakel. Yang ketiga, bekicot memiliki lendir. Dan yang keempat, bekicot memiliki sepasang statopus yang terletak di bawah kaki. Yang berikut, kita mengenal habitat spesies bekicot. Hewan ini biasanya ditemukan di wilayah hutan, lahan basah, danau, pesisir sawah, kebun-kebun, di permukiman warga, dan sepanjang dan sungai. Yang berikut, kita memasuki pada proses fisiologis bekicot. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut menuju faring, dari faring ke esofagus atau sering disebut dengan bloodstream, dari esofagus menuju tempolog, dari tempolog menuju lambung atau sering disebut dengan titis. Dari lambung menuju usus halus yang berkelok-kelok, dari usus halus akan menuju ke anus. Yang kedua, sistem respirasi atau pernapasan bekicot. Sistem pernapasan pada bekicot yaitu menggunakan paru-paru, tetapi memiliki fungsi yang lebih sederhana, yaitu oksigen bekicot akan diangkut ke semua tubuh oleh darah. Molekul yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen pada darah ialah dinamakan hemocyanin. Bekicot mengeluarkan karbon dioksidanya lewat paru-paru. Yang berikut, sistem reproduksi pada bekicot. Bekicot merupakan binatang yang termasuk dalam kelompok hermaprodit atau memiliki organ reproduksi berumah satu. Artinya kelamin jantan berupa sperma dan kelamin betina berupa ovarium terdapat sekaligus pada satu tubuh. Hal ini mengakibatkan bekicot tidak bisa membedakan antara betina dan jantan. Yang berikut, sistem ekskresi pada bekicot. Bekicot memanfaatkan ginjalnya untuk menjalankan sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa dari dalam tubuh.
Zat-zat sisa tersebut terlebih dahulu akan disaring di dalam ginjal, lalu sisanya akan dikeluarkan di ruang mantel. Yang berikut, sistem peredaran darah pada bekicot. Sistem peredaran darah pada bekicot terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung bekicot terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardial. Jalan sirkulasi darah pada bekicot diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah akan mengalir lagi kembali ke jantung. Yang berikut, kita mengetahui manfaat bekicot. Manfaat bagi kesehatan: yang pertama, bekicot adalah sumber protein yang baik. Yang kedua, dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga, dapat sangat baik bagi tulang. Yang keempat, dapat mencegah anemia. Yang kelima, dapat menyehatkan jantung. Yang keenam, dapat menyembuhkan luka. Dan yang ketujuh, sebagai alternatif makanan yang sehat. Yang kedelapan, dapat merawat kesehatan kulit. Berikut kita mengetahui susunan klasifikasi bekicot. Pertama, berasal dari kingdom Animalia, berada pada filum Mollusca, terdapat di kelas Gastropoda. Berasal dari ordo Pulmonata, dari famili Acatinidae dan genusnya Achatina, dan spesies dari bekicot itu sendiri ialah Achatina fulica. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.